Ini juga ada dari Pondok Pesantren Waladul Amin, Waladul Amin TV yang sedang live menyiarkan langsung. Silakan Bapak Ibu subscribe, like, komen. Minta maaf. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada guru-guru kami tercinta, wabil khusus darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-habiban al-mahbub, al-habib sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mata yang memandang orang-orang saleh di hari ini, mata yang akan dijadikan saksi di yaumil qiyamah, Allah haramkan jika Allah haruskan masuk kita ke dalam neraka, mata inilah yang akan menyambut kedatangan kita kelak di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu amanu sallu alaihi
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma'al. Bil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salam ta'zim, salam hormat kami kepada jajaran TNI dan Polri dan juga kawan-kawan Bansar Nahdlatul Ulama yang insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur, sehat wal afiyah dan mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita telah masuk di dalam tahun yang diberkahi oleh Allah, di bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya. Di dalam Muharram ini Allah izinkan kita bersama-sama diberikan nikmat umur yang panjang untuk menikmati tahun baru 1444 Hijriah. Ya insyaallah tahun ini jauh lebih baik dari tahun yang kemarin. Dan insyaallah tahun yang akan datang jauh lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap seseorang pasti memiliki jalan kehidupannya masing-masing. Kalau orang orang Pangkalan Banteng bilang life is choice. Ngerti enggak? Oi. Ngerti enggak? Life is choice. Coba ngomong sama-sama ya. Life is choice. Bukan coko-coki. Hidup itu pilihan. Allah kasih kehidupan kita, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada orang bagian kanan, ada orang bagian kiri, tergantung apa yang kita inginkan. Kalau seseorang itu menginginkan satu kebaikan, sudah ada jalannya. Kalau orang ingin keburukan, diberikan juga oleh Allah. Makanya fungsinya surga sama neraka ini fungsinya. Ada orang yang maksiat, ada orang yang taat. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Setiap apapun di dalam kehidupan sudah Allah maktubkan di dalam takdir kehidupan masing-masing. Tinggal bagaimana kehidupan kita yang kita inginkan. Allah sudah berhusnudzan kepada setiap hamba, berprasangka baik kepada setiap hamba dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Cuman orang-orang yang dipilih. Saya hakul yakin yang hadir di sini semua KTP-nya isinya Islam. Betul enggak? Kalau enggak percaya coba lihat. Enggak ada kolom agama kosong. Semua kolom agama yang hadir di sini Islam insya. Tapi yang dititipin iman semua apa enggak? Nah, itu sadar. Tapi alhamdulillah orang Pangkalan Banteng ini sadar-sadar luar biasa. Nabi 14 abad yang lalu sudah bicara, sudah mengatakan akan datang suatu zaman, di akhir zaman ini, di akhir zaman akan datang kata Nabi, yang hanya Islam itu hanya sekedar tulisan. Ngakunya Islam, sholat enggak, Quran jangan dijawab, malu. Silaturahmi ngakunya Islam, sedekah boro-boro. Contoh. Tapi mudah-mudahan sini saya ngomong bukan orang Pangkalan Banteng, bukan. Orang sono jauh dah. Kantong kiri 20.000, kantong kanan 5.000, kantong atas
2.000 yang buat sedekah yang mana? Tetap dengan pilihannya. Orang sedekah kok istiqomah? Iya kan istiqomah Bib. Iya nggak 2.000 juga dong. Nabi SAW orang yang sedekah sama seperti dia membangun rumah di dalam syur. 2.000 bangun rumah, duit dari mana? Apaan yang dibangun itu? Coba deh kalau nggak percaya bapak besok ke material beli 2.000 beli alat bangunan aja. Pasti bapak diketawain pak. Dikasih pasir juga cuman segenggam. Saya diajarin sama guru saya Habib Gures Baharun. Rifki, hidupnya manusia ini sudah dikasih pancingan. Manfaatin pancingan itu. Jika mau mendapat yang besar, taruh umpan yang, mau dapat umpan yang kecil, mau dapat ikan yang sedang, yang kecil, ya kasih umpan yang kecil. Kita udah dikasih pancingan di dalam kehidupan oleh Allah, tinggal kita maunya yang bagaimana. Kalau ngasih ikan teri buat umpannya, kira-kira mungkin gak ikan paus makan? Diketawain nama ikan paus ini apa-apaan ini? Minimal ikan yang besar untuk apa? Mendapatkan satu tangkapan yang besar. Begitu juga di dalam sedekah. Ini Nabi SAW sudah ngakuin kita. Akhir zaman akan datang, Islam ini cuma sekedar nama. Kita ngakunya mah Islam. Ama orang lain, ama Islam juga bawaannya iri, dengki, hasut, ada aja. Tetangga beli kulkas, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita yang meriang. Ini manusia. Padahal porsi rezeki udah Allah bagi-bagi, kok nggak ada yang ketukar rezeki kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tahu cacing? Cacing tahu? Dari mana? Pernah lihat cacing? Pernah lihat? Di mana orang hidupnya di dalam tanah? Cacing di dalam tanah selalu mendapatkan rezeki dari Allah tanpa yang kita sadari dan kita nggak tahu. Lengkap hidupnya apa seperti manusia atau lebih sempurna manusia atau lebih sempurna cacing? Kalau boleh dipikir mah lebih sempurna manusia, tapi kenapa? Karena manusia sempurna sombong. Kesombongan manusia yang membinasakan manusia itu tersendiri. Lihat cacing nggak punya kuping. Kalau kita ngelihat mulutnya aja kayak gimana kita nggak pernah lihat, itu cacing. Pernah lihat bibir cacing? Cacingnya kita lihat, kaki bentuknya kayak gimana kita nggak pernah tahu, tangannya kita nggak pernah tahu. Tapi subhanallah, karena mulutnya basah berzikir kepada Allah, Allah tetapkan rezekinya di hadapan Allah. Itu masa kita kalah sama cacing? Yang kedua kata Nabi, Quran hanya sekedar gambar dan tulisan. Tuh, kalau masuk rumah orang Islam pasti dalamnya tuh ada tuh kaligrafi, Qul huwallahu ahad, ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Asmaul Husna. Wah, pakai bahasa Arab semuanya. Qurannya dibaca apa enggak? Jangan dijawab. Mikir-mikir. Bib, saya membaca Quran kapan? Ramadan. Kapan dibacanya? Minggu pertama. Minggu keduanya ngapa? Lagi ngitungin Bib, modal berapa, yang harus keluar berapa, yang harus dapat berapa. Ibu-ibu paling rajin baca Quran kalau suami minta kawin lagi. Betul nggak? Yang dibaca apa Pak? Tahu nggak Bapak kalau Bapak minta kawin, istri bacanya apa? Yasin 40 kali balik Pak. Manusia ini kadang butuh sama Allah tuh sekeinginannya. Ngaku Islam, Quran cuma sekedar tulisan gambar masuk rumah orang, iya tahulah dia orang-orang Islam. Tapi Quran nggak pernah dibaca. Keberkahan Al-Quran itu hati-hati loh Bu Pak. Setiap Al-Quran itu yang kita nggak pernah colek Pak, kita nggak pernah baca, bacanya cuma 1 tahun sekali, itu ada debu Pak di dalamnya. Itu ada debu di dalam Al-Quran. Debu tersebut akan menjadi saksi di yaumil kiamah kelak. Jika Quran ini selalu kita baca, maka debu ini akan menjadi satu loncatan besar saat kita akan masuk ke dalam surganya Allah, penyelamat kehidupan kita. Ada
yang selalu kita baca, alhamdulillah. Yang nggak pernah baca Quran, hati-hati. Debu yang nempel di Al-Quran itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Jika satu langkah kita akan masuk ke dalam surga, debu ini akan bersaksi, ya Allah, aku debu yang hinggap di Al-Quran, sedangkan dia tidak pernah membaca kalammu ya Allah, maka aku tidak ridha masukkan dia ke dalam neraka. Allah menginginkan daripada debu tersebut, dengan dikabulkan debu tersebut kita dilempar ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min. Tuh. Yang ketiga, masjid indah, mewah, megah, tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Kenapa? Udah nggak ada orang yang nangis tengah malam. Sholat subuh cuman satu soft. Bukan masjid sini, bukan. Sono. Sini mah penuh. Anginnya angin. Subuh di sini berapa soft? Berapa? 2. Jujur nih Pak, Bu, saya lagi bingung. Setiap tablik akbar acara pasti rame orangnya. Seandainya sholat subuh di Pangkalan Banteng begini nih banyaknya, demi Allah, Allah berkahin nih kampung. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Pak Camat, tolong ditalikin KTP-nya. Bapak Ibu, saya bangga kalau saya ceramah pasti orangnya rame banget, orang yang nonton, yang dengerin banyak. Tapi saya lebih bangga kalau seandainya sholat subuh segini banyak orangnya. Demi Allah, berarti apa? Ulama-ulama kita kan aman. Ramenya kalau Idul Adha bagi-bagi daging katanya. Jujur amat Kiai. Tuh lihat tuh. Ayo dong, ini masjid kan megah, mewah, indah, bagus. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradhahu, beliau mengatakan, barang siapa seorang laki-laki, ibu dengar baik-baik nih Bu ya. Bu, dengar baik-baik nih ya. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Tuh Pak, subuh di masjid ya. Minimal musolah lah. Ya, insya. Yang keempat kata Nabi SAW. Nih, setiap manusia itu nyari guru, betul? Betul? Saya cuma mau bilangin buat teman-teman yang ada dimanapun, yang ada di media sosial, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada Instagram, yang ada di mana aja maupun yang hadir dalam tempat ini, cari guru. Guru jangan di Google. Itu nggak ada titelnya Google-nya, nggak ada Syekh, nggak ada Habib Google, nggak ada. Nih lihat guru-guru kita banyak, tanya, ini orang-orang yang bersanad semua gurunya. Amalannya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi, banyak ulama yang menjerumuskan umat ke dalam neraka Jahannam. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pilih-pilih, cari tempat yang dimana anak kita bisa selamat. Selamat apa? Selamat dunia, selamat akhirat. Bapak Ibu maaf yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, anak itu fitnah buat kita dunia sampai akhirat. Sekarang saya mau tanya, kalau ketemu orang baik yang ditanya, nak siapa namanya? Baik, pinter, cerdas, pasti yang ditanya siapa namanya. Tinggalnya di mana? Itu pertanyaan kedua. Tapi kalau ini anak tiap hari nyambitin genteng Pak. Pernah Bapak begitu Pak? Pernah? Sama saya juga Pak. Tiap hari nyambitin genteng, yang ditanya sama orang, ini anak siapa? Beda pertanyaannya. Betul apa betul? Tuh. Bapak mau anak soleh, ibu mau anak soleha, bawa dong ke ustadznya, taruh di pondok pesantren, selamatin anak-anak kita. Karena zaman sekarang zaman fitnah. Hati-hati Bapak Ibu, zaman fitnah. Gara-gara media sosial, gara-gara handphone. Hati-hati Pak, saya cuma mau ngasih satu nasihat buat Bapak Ibu. Bapak Ibu enak ibadah, Bapak Ibu nikmat di dalam ibadah. Lihat anak kita Bu, kalau handphone ini sudah di tangan, ini hati-hati nih. Kalau handphone sudah di tangan, hati-hati. Bib, anak saya nggak pernah keluar rumah Bib. Duduk aja di rumah, jangan senang dulu. Jangan senang.
Periksa handphonenya. Bip, dipakein password, suruh buka. Gak mau dibuka, sita handphonenya. Sekarang orang tua mah kalah sama anak. Betul nggak? Orang tua sekarang sama anak mah takut. Alasan sayang padahal nggak, bukannya sayang. Subuhnya Pak, Bu, subuhnya dilihat anak-anak kita. Bapak enak ibadah, ibu enak ke majlis taklim, anak lalai kepada Allah. Jangan selamat, bapak nggak bakal selamat, ibu nggak bakal selamat dunia, nggak bakal selamat akhirat. Kalau ada rezeki kita yang kurang, lihat bagaimana keluarga kita isinya. Ada salah satunya pasti yang nggak sholat. Ada salah satunya yang jauh dari Allah. Itu yang bikin rezeki kita tuh kadang naik, kadang turun. Tuh, periksa handphonenya. Kalau udah nih anak diam di dalam kamar, jangan bangga. Anak saya malah alhamdulillah ntar turun-turun lagi malam lah. Ini handphone bisa ngejelajah dunia ibu bapak. Dari handphone ini bisa kemana-mana. Saya bukan su'dhanin anak-anak bapak ibu, enggak. Tapi saya ingin menyelamatkan generasi untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kita yang enggak pengen jadi anak yang saleh, saleha? Coba lihat Nabi Muhammad SAW ngedidik para santri-santrinya luar biasa. Anak salah satunya putri tercinta Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW terdidik di dalam agamanya. Coba lihat santri-santri Nabi. Nabi dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka orang-orang yang santrinya ditempa langsung oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak ibu mau selamat, bawa anak-anak kita ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah, kita pengen hidup senang dunia, senang akhirat, betul? Betul? Kata Nabi SAW, saling memberikan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Berikan berikan kesenangan, berikan kebahagiaan. Kenapa? Kalau satu sama lain saling senang, saling bahagia, lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah kepada Allah. Cuman sekedar bikin senang. Bapak sering-sering silaturahmi. Kalau ada tamu abis subuh datang, nih buat yang laki-laki, kalau abis subuh jangan langsung tidur, keluar dulu ke rumah, keliling aja kemana, nanti ke rumah sebelah, assalamualaikum, kopi keluar, rezeki bukan? Itu janji Nabi. Hari besok abis subuh jalan lagi ke rumah sebelahnya, assalamualaikum, kopi lagi keluar. Tapi jangan tiap hari, kalau tiap hari bisa ribut sama tetangga. Nah tiap hari ngopinya di rumah tetangga. Cari rezeki yang luas, itu adanya di setelah subuh. Jangan tinggalin salat duha. Ibu juga, suami lagi berangkat kerja, ibu salat duha yang banyak bu. Insya selesai itu doa kepada Allah. Setelah itu baca suratul waqiah, minta kepada Allah agar suami kita rezekinya dilancarin sama Allah. Insya tuh. Pak, hidup senang nikmat nggak Pak? Senang nikmat nggak? Bapak sering nggak bersenda gurau dengan keluarga? Hah? Sering? Sering. Kalau ibu? Sering bercanda sama bapak, sering? Seringan berantem apa bercanda? Berantem? Ini urusan keuangan Pak biasanya. Kalau udah urusan berantem, keuangan pasti. Bu, mau berkah nggak? Mau berkah nggak? Dikasih berapa aja terima bu. Alhamdulillah. Biasanya perempuan Pak, kalau lipstik habis makainya di depan kita Pak. Betul Pak. Nanti urusan kawin lagi sebentar lagi. Biasanya kalau lipstik perempuan udah habis, itu makainya di depan kita Pak, dikorek-korek Pak. Ayang, lipstik udah sampai pantatnya nih katanya. Udah sampai ujungnya katanya. Coba bisa dibayangkan bu, kalau suami bilang, yang lagi kurang uang, ini ada duit 3.000, terima bu, alhamdulillah. Tapi nggak cukup buat beli lipstik, jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Merah-merah juga itu bibirnya kan.
Lagi juga Pak, saya lagi bingung. Perempuan kalau dandan kemana dia Pak? Jawab Pak. Hah? Kondangan. Pernah tidur dia dandan Pak buat Bapak? Ih, durhaka lu. Hahaha. Sadar. Bu, suami sayang nggak sama suami Bu? Ini biasanya kalau orang ngundang saya bisa rumah tangga bisa retak. Bukan makin utuh makin retak ini. Bu, sayang nggak sama suami? Nggak kelihatan ibu sayang mah. Pepatah bilang mah ada uang adik sayang, nggak ada uang adik. Tuh, begitu model perempuan memang mah. Bu, dikasih duit alhamdulillah, nggak dikasih kelewatan katanya. Oh sawit turun harganya. Tapi mudah-mudahan itu tuh. Mudah-mudahan Allah berkahin rezeki kampung kita. Amin. Ya Rabbal amin. Ya Bu ya, taat aja sama suami. Bapak, saya mau urusan rumah tangga dulu boleh nggak? Tahun kemarin kan runyem urusan rumah tangga kita nih. Insya Allah tahun rumah tangga yang sekarang mah jadi baik-baiknya. Insya Bu, Pak, yang pertama panggilan dirubah Pak, panggilan. Bu, manggil Bapak siapa? Hah? Apa? Bro, songong amat. Ada istri begitu tuker sama mangkok Pak. Bu, awalnya kalau istri malu Bapak duluan panggilnya berubah dong Pak. Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Humairah, romantis Nabi mah. Ini dia Bib masalahnya Bib. Istri saya hitam legem, nggak ada letak merah-merahnya. Ya minimal dipanggil sweetie, manis kan enak didengarnya. Dan bisikin di kupingnya, yang buat orang kamu hitam, buat aku kamu putih yang tertunda. Bahasa romantis dikit, kenapa sih Pak? Lu jadi laki kaku-kaku banget. Yang romantis gitu. Dan jangan pernah Pak, kalau sudah ketemu istri hitam jangan pernah dipanggil Blacky, jangan. Kiamat kubro Pak. Panggilannya sweetie. Bu, Ibu manggil Bapak siapa? Bapak. Ayang dong, ayang. Ayang gitu. Ya. Lovely. Terus apalagi zauji. Panggilannya panggilan mesra. My love. Kayak merek spray. Panggilan romantis Nabi ngajarin Pak. Bapak pernah romantis nggak sama ibu Pak? Nggak pernah. Ya elah, ini hidup rumah tangga flat banget, datar banget, la ilaha illallah. Nih ada satu kisah Pak. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala beliau mengambilkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil airnya oleh Nabi, Nabi meminta kepada Siti Aisyah, ya Aisyah minum lebih dulu. Bu, Siti Aisyah kalau mau makan mau minum tunggu istri atau suaminya dulu yang makan. Kalau beda kan sama ibu, yang ke pasar ibu, yang masak ibu, yang makan. Emang gak boleh begitu, tunggu dulu suaminya datang. Bib, suami kerja, kalau kerja beda lagi. Kalau suami lagi di rumah tawarin. Nih Siti Aisyah, begitu dikasih minum, engkau lebih dulu ya Aisyah. Enggak ya Rasulullah, engkau dulu. Enggak apa-apa, engkau dulu kata Rasulullah. Diminumlah sama Siti Aisyah. 1 teguk, 2 teguk, teruskan wahai Aisyah sampai 3 kali. Selesai sampai 3 kali, diambil oleh Rasulullah gelasnya. Sama Rasulullah diputar-putar gelas. Siti Aisyah shock ini, ya Allah, ada bekas jangan-jangan. Rasulullah kayaknya jijik ini katanya. Ditanyalah sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ya Rasulullah, aku tukar gelasnya boleh? Tidak. Lalu apa yang kau cari ya Rasulullah?
Aku sedang mencari di mana engkau letakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau letakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Nabi ngajarin rumah tangga. Ini si kagak. Ih jorok nih Mai, ganti-ganti kan. Gak boleh begitu. Berkah. Ya Bu ya. Berkah. Tahu berkah? Tahu berkah? Bapak tahu berkah Pak? Pernah makan cabai? Tahu cabai? Rasanya apa? Pernah pegang pedasnya? Pernah lihat pedasnya? Pernah dirasa? Itulah berkah. Berkah itu datang kepada diri kita. Pegang kita nggak bisa, dilihat nggak bisa, tapi bisa dirasa. Oh mungkin ini agak sulit kalau masalah berkah omongannya. Saya pengen tanya, mau tahu arti berkah? Duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Duit paham udah. Saya mau tanya, kita kadang kalau minta sama Allah minta kaya, betul? Minta rezeki banyak, betul? Buat apa? Buat apa? Coba buat apa? Buat kawin lagi? Itu mah modal. Kita selalu minta sama Allah, ya Allah banyakkan rezeki kami. Buat apa rezeki kita banyak-banyak? Bib, buat tambah ibadah. Allah kalau udah ketemu duitnya mah bohong. Duit ada di meja nggak bakalan kita sedekah. Allahumma Pak, saya cuma mau ngasih tahu ibu, pulang sampai di rumah rezeki kita nih Allah terima doa kita. Ya Allah banyakin rezeki kami, amin semuanya. Begitu buka pintu kamar isinya duit ketiban muka kita, jatuh ketiban duit, kena jantung, kaget nggak? Mati. Manfaat duitnya. Minta sama Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Itu mintanya. Yang kedua, ya Allah panjangkan umur kami. Minta panjang umur kan? Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati, bapak ibu sendiri dirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, mau? Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Itu umur yang manfaat. Kita salah doa, salah pengkabulan. Emang ada Bib doa yang salah? Ada. Kadang istri nih, istri Pak yang paling sering, ya Allah berikan tambah kami kesabaran. Lah sabar minta ditambah. Bu, jangan minta sabar ditambah. Kalau ibu minta begitu, bapak minta ditambah sabar, siap-siap besok ujian lebih parah daripada hari ini. Lah kita mintanya sabar, ya Allah berikan kesabaran buat kami, tambahkan kesabaran buat kami. Ujiannya pasti akan lebih parah dari yang ini. Mintanya apa sama Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba, Nabi sudah ngasih jalan buat kita. Tergantung bagaimana jalan yang kita inginkan, ke kanan atau ke kiri. Semua keinginan kita. Pak, Bapak pernah dengar ceramah tentang Nuaiman, Pak Nuaiman? Pernah dengar? Saya mau tanya, Bapak kalau duduk di sini sekarang senang nggak? Ibu senang duduk di sini. Kenapa? Woi, apa senangnya? Utang, ingat utang. Gak bakal inget mah nih malam. Ntar begitu sampai motor, sampai mobil inget lagi. Duduk di sini mah enggak. Kenapa? Karena naungan rahmat. Tadi Bapak Camat ngomong, nih hari kita lagi diturunin malaikatnya Allah. Mau nggak mau dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Coba kita cuman, ya Allah kita mau cari Tuhan bagaimana lagi sih? Ya Allah baiknya cuman Allah, gak ada lagi. Tapi memang dasar kita nih, kalau maaf, kita nih memang blow on di dalam ibadah. Gak ada sadar-sadarnya kita di hadapan Allah. Coba lihat Nuaiman. Nuaiman tiap hari bikin kesal Nabi, iya, tapi sholatnya di belakang Nabi. Tiap hari bikin senang Nabi. Bapak, Ibu, kita punya guru-guru nih di sini nih. Kita punya guru-guru, senengin mereka. Minimal hibur hatinya, hibur. Guru-guru kayak begini kan nggak enak Pak. Urusan alif, ba, ta, sa, ada bayarannya nggak? Ada bayarannya nggak? Mahal apa murah?
Murah. Mahalan mana sama les piano? Mahalan mana sama les bahasa Inggris? Hah? Memang lu di liang lahat ditanya, what is your name? Tetap manrobuka. Coba lihat ustadz-ustadz, senangi mereka. Kenapa? Ustadz yang begini ini butuh orang-orang yang nyenengin. Lihat Nabi Muhammad SAW, Nuaiman ini ngambil ilmunya Rasul SAW. Perkataan Nabi, orang yang menyenangkan orang lain lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tuh Nuaiman. Ada satu riwayat, Nuaiman ditugaskan oleh Rasulullah ngejaga unta. Rasulullah kedatangan delegasi dari Roma, dari negeri Eropa. Ada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Nuaiman bertiga. Beliau lagi duduk, Sayyidina Umar bercanda sama Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, lihat untanya bagus banget, keker katanya badannya. Ini kalau dipanggang, wih enak luar biasa katanya. Nuaiman dengar, betul nggak Nuaiman? Iya, mau kata Nuaiman. Ketawa nih, sahabat berdua ketawa. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dipanggil sama Rasulullah ke dalam. Begitu keluar lagi, ngelihat ini unta kepalanya udah terlepas sama badannya. Kaget Sayyidina Ali, kaget Sayyidina Umar. Rasulullah keluar sama delegasi. Begitu keluar ditanya, ini kenapa unta seperti ini? Nuaiman ya Rasulullah katanya. Kerjaan Nuaiman. Nuaimannya udah kabur, lari sampai ke ujung Madinah. Kabur, lari, pontang panting kabur. Nabi SAW mengatakan, wahai Ali, wahai Umar, cari binatang yang sama dan lebih bagus dari yang dipotong hari ini. Tuh Nabi nggak pernah kecewain umat. Nabi nggak pernah kecewain umat sama sekali. Satu unta diganti dengan 10 unta yang bagus-bagus. Begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu selesai, Nuaiman sampai di ujung kota Madinah. Begitu sampai di ujung kota Madinah, beliau ketemu Ahlul Badar, sahabatnya. Lagi gali sumur. Udah lumayan dalam. Dia bilang, wahai Nuaiman, ini ngapain ke ujung-ujung Madinah? Enggak, saya hanya lagi dikejar sama orang-orang jahat katanya. Oh gitu, izinkan saya untuk, kalau orang sini bilang apa, ngumpet apa? Sembunyi. Izinkan saya sembunyi di bawah daripada sumur ini. Silakan katanya. Tapi ingat, kalau ada yang nyari saya, bilang nggak pernah lihat dan bilang nggak ada. Apalagi Nabi Muhammad, sekalipun Nabi Muhammad yang bertanya, tanya saya di mana, bilang nggak ada. Ngumpet dia di dalam sumur, sembunyi di dalam sumur. Subhanallah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sama Rasulullah datang bertiga sampai ujung Madinah. Ini sahabat Badar kaget. Ya Rasulullah, tumben sampai sejauh ini, ada apa? Tidakkah engkau melihat Nuaiman, wahai saudaraku, sahabatku? Yang nanya Rasul, nggak dijawab dosa, dijawab amanah sama Nuaiman. Serba salah ini sahabat. Dia bilang matanya ke Nabi, tangannya nunjuk ke sumur. Sesungguhnya mata ini tidak melihat ya Rasulullah, katanya. Dibuka sumur, Nuaiman ada di dalam sumur. Nabi marah? Enggak. Tapi Nabi memberikan satu pecutan kepada Nuaiman. Jika seseorang itu bukan haknya, jangan sekali-sekali engkau mengambil hak orang lain. Tuh lihat Nabi Muhammad SAW. Di dalam candaannya tetap ada di dalamnya ilmu. Jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini Nuaiman, ya Allah, kalau boleh dibilang tiap hari bikin kesel, tiap hari bikin senyum Nabi. Satu hari Nuaiman sakit Pak, Bu, Nuaiman sakit. Nuaiman gak datang ke majlisnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasulullah keluar, ngelihat sahabat ada di absen satu-satu. Nuaiman kemana? Sakit ya Rasulullah. Saya nggak mau ngajar kata Nabi, panggil Nuaiman, suruh duduk di sini. Lari sahabat Nabi ketemu Nuaiman. Nuaiman lagi tidur, kalau kita bilang mah lagi ngerengkol. Paham ya? Lagi ngeringkuk gitu, lagi meriang.
Hei Nuaiman, cepetan, ayo dipanggil Nabi. Ah, ada apaan? Saya lagi sakit. Ayo cepetan, itu Nabi lagi nungguin kamu. Jawaban Nuaiman apa? Has, Nabi mah ada-ada aja. Kira-kira kita kalau digituin guru berani kagak tuh jawab begitu? Gak berani kita. Nabi mah ada-ada aja katanya. Lari, dibawa Nuaiman, duduk Nuaiman di bawah pohon kurma, di belakang batang pohon kurma. Rasulullah keluar lagi. Sudah ada Nuaiman kata Nabi. Nuaiman nggak jawab, sahabat juga nggak berani nunjuk. Nuaiman yang ngumpet, tangannya Nuaiman doang dari samping begini. Nabi ketawa sampai rahang gigi belakangnya itu kelihatan. Coba lihat, dengan kesempurnaan para sahabat Nabi yang membuat bahagia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dijamin untuk masuk ke dalam surga karena membuat bahagia hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak kebayang kalau kita yang membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, bagaimana caranya Nabi udah nggak ada di hadapan kita sekarang? Ya minimal kita berperilaku baik sehingga Allah memberikan kita izin untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kita ngejalanin sunnah apa enggak? Tiap hari ngejalanin sunnah atau enggak? Di dalam kehidupan sunnah yang gampang ada apa enggak? Pakai sendal kaki kanan, buka kaki kiri, masuk kamar mandi baca doa. Begitu melangkah kaki kiri, jangan pernah dua-duanya. Kepleset, ngegeledak, kepala bocor. Ya, kaki kiri istinjaknya bagaimana? Dengan tangan. Saat buang hajatnya jongkok atau berdiri? Jongkok, jangan pernah celentang apa tengkurap, susah. Tuh coba udah diajarin sama Nabi. Tiap hari ini kita jalanin kehidupan kita untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo di tahun baru ini hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Minimal siwak. Punya siwak, punya siwak. Ada siwak. Pak, saya nggak tanya ibu dah. Ibu lebih mahal lipstik apa siwak? Hah? Lebih mahal lipstik apa siwak? Ibu pakai siwak, doanya langsung digobul sama Allah. Bapak, lebih mahal rokok apa siwak? Hah? Sadar Pak. Berapa sih harga siwak? 10.000. Rokok berapa? 38.000, 35.000 kan? Betul nggak? Yang jelas lebih mahal lah nih dari siwak, betul? Rokok satu bungkus berapa hari? Hah? Kalau sehari ada yang sehari 3 bungkus. Betul? Siwak cuma 1 batang bisa dipakai berbulan-bulan Pak. 10.000 dipakai berbulan-bulan. Bangun tidur pakai siwak. Ambil wudhu pakai siwak. Mau sholat pakai siwak. Pahalanya luar biasa Bapak. Bapak gimana caranya bisa ngecontohin keluarga agar keluarga ini bisa menghidupkan sunnah Nabi? Pak, Bu, kita nih malu sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kita nih udah ngasih nih syafaat di obral Bapak Ibu. Tahu di obral, tahu kan? Sudah di big sale lah kalau kita bilang mah, diskonnya bukan main. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berziarah kepadaku saat aku masih hidup ataupun aku setelah tiada, kita ziarah ke Madinah. Apa kata Nabi? Dia jaminan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah buka pintu kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, bisa berziarah ke makam Nabi, bisa menjalankan umrah dan bisa menjalankan ibadah haji insyaallah. Tuh lihat, Nabi tahu juga umatnya nggak semuanya punya uang. Karena dari Pangkalan Bun ke Saudi mahal pakai uang. Betul nggak? Kan nggak mungkin naik sepeda. Ada yang 35 juta, ada yang 40 juta, betul? Tuh. Nabi kasih ringan lagi. Barang siapa yang membaca doa setelah azan, hafal nggak? Hafal nggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah yang kenceng Pak, Bu, baca serentak semuanya sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wasilata wal fadilah wa batu magamal innaka la tukhliful. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan ini, dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Sehari berapa kali azan? Berapa kali kita jawab azan? Boro-boro 5, subuh aja kadang jam 10 jawabinnya. Betul apa enggak? Ayo berubah dari diri kita, Bapak. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah. Sebagian di sini tadi saya dengar ada sebagian dari Jawa Timur, ada dari Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada. Bapak dari negeri kalian, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, kemari hijrah bukan? Kesini hijrah bukan? Hijrahnya Bapak Ibu ke tempat ini mencari sesuatu kebaikan di hadapan Allah, betul? Begitupun keinginan Allah, hijrahkan hati kita dari yang buruk menjadi yang baik. Ini keinginan Allah. Contoh Bapak, saya pinjam sama Bapak Camat. Bapak Camat, saya pinjam cangkir, kira-kira dikasih cangkir kotor, dikasih cangkir bersih Pak Camat. Dikasihnya yang bersih. Saya ambil cangkirnya yang bersih, saya bikin kopi. Saya kembaliin, ini kopi belum saya cuci. Kira-kira Pak Camat marah apa enggak saya balikin kotor? Marah enggak? Jangan ngelihat Habibnya, jangan. Kalau manusia dikasih bersih dibalikin kotor, marah atau enggak? Marah, kualat lu. Kotor pasti marah Habib. Pasti bakal marah. Kenapa? Itu pun keinginan Allah. Kita datang ke dunia dalam keadaan suci, bersih, maka kembalilah kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Cara-cara seperti ini salaf kita mengajarkan. Kita duduk di dalam majlis ini adalah salah satu pensucian hati, pensucian jasad, agar kita pulang dilebur segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Tadi kita dengar ada baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Baca kita tadi itu. Baca maulid Adyaul Lami, baca tadi. Kita dengar baca maulid di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Salawatnya setiap hamba kita manusia itu berupa doa kepada Allah. Salawatnya malaikat kepada Nabi ini berupa istighfar, ampunan. Salawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari sini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini rahmat Allah akan dicurahkan di dalam hati kita. Amin ya rabbal. Jadi mau sampai kapan kita terus bermaksiat kepada Allah? Mau sampai kapan kita membuat hati Nabi ini terus tersayat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai umat muslimin, bangkit, bangkit, ajak keimanan kalian, bangunkan keimanan kalian agar selalu taat ibadah kepada Allah, jauhi dari segala semua larangan-larangan Allah. Kalau seseorang sudah mengikuti daripada keridhaan yang diinginkan oleh Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan jaminan oleh Allah baik dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal. Maka ini malam kita minta kepada Allah, angkat kedua belah tangan, kita meminta kepada Allah, kita izin kepada Allah. Mulut yang dosa ini kita diizinkan untuk memanggil dan menyebut nama Allah. Insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tatkala saking kita banyak dosa, bapak ngerasa nggak, ibu ngerasa nggak doa kita jarang dikabulin? Ngerasa nggak? Ada satu malaikat ditugasi oleh Allah, jika kita seorang pendosa menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, itu malaikat itu doa lagi naik ditutup pakai hijab. Biar apa? Biar nggak sampai kepada Allah. Ditutup. Kita minta lagi, ditutup lagi sama malaikat. Ketiga, ditutup lagi. Jika setiap hamba meneteskan air mata dengan menyebut nama Allah, berdoa memanggil nama Allah, saat ingin ditutup Allah akan mengatakan, wahai malaikatku,
Apa yang kau lakukan? Mengapa setiap hambaku menyebut namaku engkau tutup daripada panggilan mereka? Ya wahai Allah, dia adalah pendosa yang dosanya begitu besar, tidak pantas lisan yang penuh dosa menyebut memanggil namamu ya Allah. Tidakkah kau melihat wahai hambaku, tatkala saat ini mereka meneteskan air mata, memohon, berharap agar doanya dikabulkan olehku, kata Allah. Maka biarkan, aku ingin mendengar permintaan setiap hambaku. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah risih kalau keluarin air mata. Tangisin. Kenapa? Tatkala tangisan itulah Allah rasa nikmat ngelihat kita, bahwa kita ingin dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam ini, tangisan yang di malam ini akan keluar akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 Wahai saudara-saudariku, rasakan tatkala kalian memanggil dan menyebut nama Allah, wahai saudara-saudariku, tidakkah kalian rindu dengan menyebut nama Tuhanmu? Wahai saudara-saudariku, sudah berapa lama kita tidak pernah memanggil, menyebut nama Allah? Dosa apa yang menutup lisan ini untuk menyebut nama Allah? Sekeras apa lidah kita saat ini untuk menyebut nama Allah? Bukankah tatkala sakratul maut, setiap yang diharapkan bagi setiap hamba sebutan nama Zat yang Maha Mulia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Rabb? Begitu lantang kami membicarakan saudara-saudara kami dengan segala keburukannya. Dengan lantang kami mencaci, memaki keluarga saudara, suami, istri kami dan anak-anak kami. Betapa berat kami menyebut namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Hanya namamu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan kekotoran dosa tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Sadar diri ini banyak melakukan dosa di hadapan-Mu. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai di hadapan-Mu ya Allah. Meski kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami ya Rabb. Meski kami lalai kepada-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Meski kami banyak berbuat dosa di hadapan-Mu, Kau tak pernah murka kepada kami, bahkan Kau selalu sayang dengan kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di dalam kehidupan kami. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon selain kepada-Mu ya Allah? Kepada siapa kami meminta selain kepada-Mu ya Allah? Wahai Rabbi, bukankah Kau yang mengumpulkan kami di dalam majlis yang mulia ini? Bukankah Kau yang menggiring kami ke dalam majlis yang mulia ini? Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami ya Rabb. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima sakitnya sakratul maut. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Wahai Rabbi, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, banyak di malam ini yang masih bermaksiat kepada-Mu ya Rabb, yang lalai kepada-Mu, yang melupakan-Mu. Engkau kabulkan mereka dengan maksiat yang mereka laksanakan di malam ini. Wahai Rabbi, bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan? Pandang kami dengan tangan yang menengadah kepada-Mu, mengharap ampunan-Mu. Ini adalah keinginan dan cita-cita kami ya Rabb. Wahai Rabbi, bukankah Kau telah berjanji doa setiap anak akan Kau berikan kepada kedua orang tua? Malam ini izinkan kami mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua. Ini adalah cita-cita dalam kehidupan kami, membahagiakan kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan segala bentuk kelalaian kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa kepada mereka karena perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kami banyak berbuat dosa kepada kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami terhadap ayah dan bunda kami. Tidak jarang
Kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Dan tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikan keringat yang keluar pada ayahanda kami penyelamat, pelebur segala dosa ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami ya Rabb. Pengorbanan yang begitu besar saat kami dilahirkan ke dunia ini oleh ibunda kami. Antara hidup dan mati kami dilahirkan ke dunia ini. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan anakku hidup dengan kebahagiaan dan kesenangan di dunia ini. Ya Allah, tidak jarang kami mencaci memaki ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami, maafkan kami ya Rabb. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya ya Allah. Terangi kubur kedua orang tua kami dengan rahmat darimu. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan tangan kami menggenggam kedua orang tua kami saat melintasi sirat. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka Jahannam. Ampuni kami ya Rabb. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Izinkan kami masuk ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah, untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pandang kami sebagai umat-Mu. Pandang kami ya Rasulullah. Wahai Rabbi, sungguh hati ini rindu kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat serta salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami dalam kami taat ibadah kepadamu ya Allah. Bagi kami yang berada di dalam tempat ini, jadikanlah kami anak-anak yang saleh salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan kami jodoh yang saleh-salehah. Ya Allah, yang kami sudah diberikan jodoh dan belum diberikan keturunan, berikan kami keturunan yang saleh-salehah. Ya Allah, jaga guru-guru kami ya Allah, jaga guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, angkat penyakit beliau ya Allah, berikan kesehatan kepada beliau ya Allah. Ya Rabbal Alamin, laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami, sungguh kami tidak tahu dan tidak dapat mengenal siapa zatmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq alihana hayak wa alihana mut wa alihana ba'd insyaallah ta'ala minal aminin, minal aminin, minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang berdoa dan ditutup dengan membaca ya arhamar rahimin, insyaallah doanya pasti akan dikabul oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah berkah di malam ini. Mari sama-sama kita mengangkat dua belah tangan, kita membacakan qasidah ya arhamar rahimin yang dikarang oleh seorang wali min auliyaillah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya insyaallah mudah-mudahan berkah daripada karangan-karangan para orang-orang saleh, kita mendapatkan kesalehan dari apa yang telah mereka ciptakan. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سوى
ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام والصحب والتابعين يا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة كذي كل حاجة كذي كل حاجة كذي درجة حل المدينة درجة حل المدينة درجة حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحدث في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sama-sama telah kita dengarkan tausiah dari beliau guru kita Al-Habib Rifki Al-Idris. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat yang beliau sampaikan tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semua rangkaian telah selesai kita laksanakan. Dari pribadi saya awal hingga akhir segala kesalahan mohon maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa